sobat-sobat bioeducare, kembali lagi kepada video bagian kedua kita dalam materi hormon dalam reproduksi manusia. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai mekanisme regulasi hormon pada pria dan wanita. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini yaitu peserta didik dapat menganalisis mekanisme regulasi hormon pada sistem reproduksi pria atau spermatogenesis dan wanita atau siklus menstruasi serta oogenesis dengan baik dan benar. Namun, pernahkah kalian bertanya-tanya mengapa pria dapat menghasilkan sangat banyak sperma setiap harinya, sedangkan wanita hanya dapat menghasilkan satu sel telur saja setiap bulannya? Nah, hal ini akan kita bahas pada video kali ini, yaitu seputar gametogenesis. Jadi, gametogenesis adalah proses pembentukan dan pematangan sel kelamin atau gamet. Nah, gametogenesis atau mekanisme pembentukan gamet ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu adalah spermatogenesis, dan yang kedua yaitu adalah oogenesis, di mana spermatogenesis terjadi pada pria sedangkan oogenesis terjadi pada wanita. Selain itu, spermatogenesis terjadi saat pubertas sedangkan oogenesis terjadi sejak dalam kandungan. Pertama-tama, mari kita membahas mengenai spermatogenesis. Jadi, spermatogenesis adalah proses pembentukan dan pematangan sel sperma atau spermatozoa pada pria. Nah, spermatogenesis ini sendiri terjadi pada tubulus seminiferus dan melibatkan tiga jenis sel yaitu spermatogonium atau sel induk jantan sperma, sel Leydig yang bertugas menghasilkan testosteron, dan sel Sertoli yang memberi nutrisi pada sperma. Selanjutnya, mari kita membahas mengenai tahapan spermatogenesis. Tahapan ini dimulai dari sperma primordial yang mengalami pembelahan mitosis secara berulang-ulang sehingga membentuk spermatogonium diploid. Spermatogonium ini kemudian tumbuh menjadi spermatosit primer diploid. Spermatosit primer ini kemudian membelah secara meiosis membentuk dua spermatosit sekunder yang haploid, dan selanjutnya spermatosit sekunder ini membelah lagi secara meiosis dan membentuk 4 buah spermatid yang haploid, di mana spermatid tersebut kemudian berubah menjadi sperma. Selanjutnya kita akan membahas mengenai oogenesis, di mana oogenesis merupakan proses pembentukan dan perkembangan sel telur atau ovum. Oogenesis sendiri terjadi di ovarium. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tahapan oogenesis. Jadi, pada oogenesis ini, sel primordial akan mengalami mitosis membentuk oogonium yang bersifat diploid, di mana oogonium ini akan mengalami pembelahan mitosis dan membentuk oosit primer yang diploid. Oosit primer kemudian akan mengalami pembelahan meiosis 1 sehingga menghasilkan oosit sekunder yang berukuran besar dan badan polar 1 yang berukuran kecil. Oosit sekunder yang haploid kemudian akan mengalami meiosis 2 dan menghasilkan badan polar 2 serta ootit haploid, di mana badan polar 2 ini akan mengalami degenerasi, sedangkan ootit haploid akan berdiferensiasi menjadi ovum. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai proses menstruasi, di mana proses menstruasi ini terjadi setidaknya 400 kali di dalam kehidupan seorang perempuan, di mana pada proses menstruasi akan terjadi pengelupasan dan regenerasi pada endometrium. Proses menstruasi sendiri terbagi ke dalam 3 fase. Yang pertama yaitu fase proliferasi. Pada fase ini, hormon estrogen sangat berpengaruh terhadap perubahan endometrium, di mana endometrium akan mengalami proliferasi, di mana epitel mengalami regenerasi, kelenjar memanjang,
dan jaringan ikat bertambah padat. Pada masa ini, endometrium akan tumbuh menjadi tebal kira-kira 3,5 mm. Fase ini berlangsung sekitar hari ke-5 hingga hari ke-14 dari hari pertama haid. Fase yang kedua yaitu fase sekresi. Pada fase ini, hormon yang berpengaruh adalah hormon progesteron, di mana hormon ini menyebabkan keadaan endometrium tetap tebal, tetapi bentuk kelenjar berubah menjadi panjang, membesar, melebar, berkelok-kelok, dan banyak mengeluarkan sekret. Fase ini berlangsung dari hari ke-14 sampai hari ke-28. Bila tidak terjadi kehamilan, maka endometrium akan mengalami peluruhan. Fase yang ketiga yaitu fase menstruasi, di mana menstruasi ini berasal dari jaringan endometrium yang mati. Fase ini sendiri terjadi sekitar 14 hari sesudah ovulasi pada siklus 28 hari. Pada fase ini, terjadi dilatasi atau pelebaran pembuluh darah rahim sehingga bagian-bagian yang mati akan terlepas dan berupa darah menstruasi. Sebelum menstruasi berhenti, FSH akan memacu kembali beberapa folikel untuk tumbuh dan berkembang, dan dengan ini dimulai lagi satu siklus menstruasi yang baru. Dan apabila tidak terjadi kehamilan, maka proses ini akan berlangsung terus-menerus sampai seorang perempuan berumur 45 sampai dengan 50 tahun atau sampai pada usia menopause. Halo sahabat Bioeducare. Jadi, itu dia materi seputar mekanisme regulasi hormon pada pria dan wanita. Jadi, sampai jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Bye-bye.